Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakia Fatia Aulia Marwa dari mahasiswa Gidi Universitas Aisyah Yogyakarta. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Nama saya Namira Halina, saya berumur 19 tahun. Mbak Nami, kedatangan saya ke sini untuk mewawancara mendalam kepada Mbak tentang topik makanan secara emosional. Apakah Mbak bersedia untuk saya wawancarai? Iya, bersedia. Adapun tujuan makanan secara emosional ini untuk kita mengenali jenis yang terlibat dalam pola makan ini. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Mbak tentang diet atau pengatur makan? Ya, pendapat saya tentang diet atau pengatur makan ini seperti makan 3 kali sehari, tetap memakan nasi tetapi porsinya dikurangi, atau mengurangi makanan yang berlemak seperti chicken atau yang makanan yang bergoreng-gorengan atau tepung-tepungnya yang terlalu tinggi. Terus memakan sayur dan buah-buahan. Baik, terima kasih Mbak. Untuk pertanyaan yang kedua, dalam kondisi apa saja Mbak ini merasa memiliki pola makan yang tidak terkendali? Di saat kondisi saya lagi moodnya baik gitu, suasana hati saya lagi baik, terus ya di saat saya lapar seperti itu. Terus makannya banyak. Ya di situ bisa dibilang makannya banyak, tapi lebih ke mayoritas cemilan. Oh iya, nggak makanan berat ya. Pertanyaan selanjutnya, dalam kondisi apa saja Mbak ini merasa kehilangan nafsu makan? Di saat saya merasa stres, kayak punya pikiran tuh banyak, ya bukan masalah hidup sih Mbak, ya bisa diselesaikan, tapi ya menurut saya tekanan dari semuanya itu ada, kayak dari keluarga, kuliah, itu kan pasti. Kita kan pribadi juga punya masalah masing-masing. Di situ menurut saya nafsu makan saya hilang. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pola makan Mbak ketika Mbak ini lelah saat kuliah? Setelah kuliah? Kalau setelah kuliah saya merasa lelah tuh makanan saya merasa makan saya itu tidak terlalu Mbak, karena saya udah capek duluan dan tidak terlalu tertarik, lebih ke minum saya Mbak. Berarti kalau misalnya sepulang kuliah Mbak ini makannya nggak banyak tetapi minumnya yang banyak. Iya, soalnya badan udah capek ya Mbak kan. Untuk makan banyak pun saya ya tetap makan, tapi nggak akan terlalu gitu. Pertanyaan selanjutnya ya Mbak, Ya. Bagaimana pola makan Mbak ketika Mbak makan sendiri? Itu kan kita sering kalau sama temen itu Ya. pola makan kita kadang sama temen beda, kadang sendiri beda. Menurut Mbak bagaimana? Kalau saya pribadi makan sendiri atau sama teman itu sama saja. Seperti apa saya makan sendiri, seperti itu juga saya makan dengan teman saya. Saya tidak ada orangnya yang jaga-jaga image gitu, Iya. nggak ada. Apalagi udah kenal dekat nih ya Mbak. Untuk makan itu sama aja, nggak ada bedanya. Kayak mana saya makan sendiri, seperti itu juga saya makan dengan teman saya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pola makan Mbak ketika Mbak ini mengalami stres, marah ataupun bosan? Di kondisi ini saya lebih dibilang nafsu makan saya hilang atau tidak teratur lah Mbak makanan saya. Kayak ya walaupun saya lapar, tapi karena saya lagi stres pasti saya kenyangnya tuh udah duluan sama masalahnya. Nanti sering saya nunda-nunda jadwalnya di sini untuk karena udah stres duluan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mbak mengendalikan diri Mbak saat Mbak ingin makan padahal Mbak ini lagi diet? Di sini saya tergantung Mbak, kalau saya lagi bener-bener pengen makan itu, tapi saya lagi lakuin program diet yang menurut saya itu saya harus kejar target itu. Seandainya saya masih bisa tahan, saya pasti tahan. Tapi kalau seandainya saya tidak bisa menahannya untuk karena saya lagi pengen banget, ya saya beli tapi sedikit. Cuma untuk apa tuh biar nggak rasa penasaran saya tuh terobati, Iya. terhilang.
Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Seberapa sering Mbak ini merasa bahwa makanan mengendalikan Mbak, bukan Mbak yang mengendalikan makanan? Kalau kayak gini saya bisa contohin kayak saya lagi jalan nih mbak di tempat itu, terus padahal saya tahu itu kayak mana rasanya makanan itu, tapi saya tuh lagi pengen buka, tapi sebenarnya bukan lapar mbak, bisa dibilang tuh kayak saya tuh nggak mau berhenti ngunyah atau jangan diam gitu loh mulutnya gitu. Jadi saya merasa ya saya beli aja walaupun sebenarnya saya nggak ingin dengan makanan seperti itu. Berarti makanan yang mengendalikan Mbak daripada Mbak yang mengendalikan makanan. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah makanan yang Mbak inginkan dan apakah Mbak ini memiliki masalah dalam mengontrol jumlah jenis makanan yang Mbak makan? Kalau untuk makanan yang saya inginkan lebih ke makanan yang dibuat dari orang tua saya sendiri. Karena kita anak Iya, karena kita anak perantauan nih mbak ya, kan kita otomatis pasti rindu dengan makanan orang tua kita. Kalau masalah jenis makanan, saya orangnya termasuk pilih makanan, apalagi untuk sambal makanan tuh mbak, saya nggak suka sayur tuh, nggak semua jenis saya suka sayur, cuma sayur-sayur tertentu. Dan satu lagi masalah daging saya juga kurang, kalau nggak direndang atau dibikin dendeng saya kurang mbak kalau untuk daging. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Mbak ketika Mbak ini makan makanan manis seperti coklat, es krim, atau kue yang manis-manis? Kalau untuk makanan yang manis seperti yang mbak bilang contohnya tadi itu, di situ bisa dibilang mood saya tuh baik mbak. Kalau seandainya saya makan nih lagi nggak mood banget gitu, saya makan es krim atau coklat gitu, mood saya oke mbak, kayak mengembalikan mood saya lah. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Mbak ini saat menimbang berat badan? Itu kan sering terjadi sama kita yang sedang program diet, cuman kalau menimbang berat badan itu tujuan kita itu turun Ya. Terus menurut Mbak ini bagaimana? Kalau saya untuk melakukan pertimbangan badan ini mbak, saya lebih ke cemas, takut terlebih. Padahal saya belum menimbang, baru mau menimbang, tapi saya udah duluan cemas, takutnya nanti kalau naik kan susah tuh, kayak merasa insecure dengan yang lainnya gitu. Ya kalau turun sih pasti bahagia lah mbak ya. Lebih tepatnya saya cemas kalau untuk timbang badan mbak. Bagaimana pola makan Mbak ini ketika Mbak banyak tugas dan dikejar deadline? Itu kan kadang terjadi sama kita yang mahasiswa. Ya. Kalau untuk ini saya bisa dibilang kalau udah dikejar deadline tugas, bisa dibilang makan saya tidak teratur mbak, karena saya udah, pikiran saya udah kacau ya untuk tugas ini itu, saya udah merasa udah kenyang dengan tugas tuh, jadi saya lebih haus, terus otomatis saya lebih ke kayak mengonsumsi minum kopi atau lebihnya air sih. Seberapa pentingkah peran makanan ketika Mbak ini merayakan sesuatu yang membahagiakan menurut Mbak? Kalau untuk saat melakukan apa tuh sesuatu atau perayaan gitu mbak ya, kayak undangan lah mbak contohnya, di situ saya merasa ya makanan mungkin penting, tapi lebih penting itu soal rasa gitu ya mbak. Tapi kalau menurut saya tidak semua jenis makanan juga bisa kita coba, dan tamunya pun bukan kita saja, otomatis kita pribadi juga harus jaga attitude di luar. Dan ya jangan rakus gitu lah mbak, lebih tepatnya. Untuk pertanyaan terakhir Mbak, bagaimana Mbak ini memperlakukan makanan favorit Mbak ketika Mbak ini sedang diet, dan apakah Mbak ini tetap memakan makanan tersebut dan tidak menghiraukan diet Mbak? Kalau seperti ini mbak, saya biasanya tuh gini aja mbak, kalau saya lagi melakukan program diet, biasanya saya bebasin dalam 1 bulan itu 1 kali, tapi tidak terlalu bebas untuk makanan. Ya yang tergantung seperti mbak bilang tadi, kalau saya lagi ya makanan favorit saya ya sepertinya kayak saya beli ayam bakso atau ayam chicken gitulah mbak ya,
saya makan itu bisa dibilang dalam sebulan itu nanti cuma 1 atau 2 kali. Itu yang saya terapkan di dalam diri saya kalau saya lagi melakukan program diet supaya diet saya berhasil. Berarti Mbak mengatur jadwal Iya. makanan favorit Mbak selama misalnya 1 bulan. Baik Mbak, terima kasih telah mau menjawab pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih lagi Mbak.